Introducing myself. Halo, Shalom, perkenalkan nama saya Ayu Angelina Gule. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi tentang teologi Injil Perjanjian Baru. Di teologi Injil Perjanjian Baru ini, saya akan menjelaskan 4 bab. Yang pertama, teologi Injil Markus. Yang kedua, teologi Injil Lukas. Yang ketiga, teologi Injil Yohanes. Dan yang keempat, teologi Injil Kisah Para Rasul. Mari teman-teman saksikan video saya kali ini. Terima kasih, Shalom. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu teologi Injil Markus. Penulis Injil Markus yaitu Markus sendiri, dan tema dari kitab Markus yaitu Yesus adalah hamba. Kata kunci dari kitab Markus yaitu pelayanan, dan waktu penulisannya yaitu pada 55 sampai 65 Masehi, dan ditulis untuk orang percaya di Romawi. Dan latar belakang dari kitab Markus ini yaitu di antara keempat Injil, Markus merupakan salah satu kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Kita bisa lihat dari Markus pasal 1 ayat 1. Sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, tetapi berlaku bagi semua Injil. Dengan suara bulat, gereja mula-mula memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Itu bisa kita lihat sendiri di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12. Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul Perjanjian Baru, yaitu Paulus, Barnabas, dan Petrus. Menurut Papian sekitar 130 Masehi dan banyak beberapa bapak-bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus yang menulisnya di rumah untuk orang Romawi yang percaya. Sekalipun saat ini penulisan Injil ini tidak jelas, sebagian besar sarjana menetapkan tanggalnya sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Mungkin Injil ini yang pertama ditulis. Adapun tujuan dari kitab Markus yaitu pada tahun 60-an Masehi, orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak di antara mereka disiksa bahkan dibunuh. Pemerintahan Kaisar Nero menurut tradisi di antara syahid Kristen di rumah itu terdapat Petrus dan transfer Paulus. Selaku salah seorang pemimpin di rumah Yohanes, Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan pengembalaan terhadap masa penganiayaan ini. Yang kedua yaitu memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, dan jikalau diperlakukan mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Adapun muatan teologis dari kitab Markus ini yaitu yang pertama, kristologi yang ditinggikan. Salah satu ciri khas dari teologi Markus adalah apa yang disebut kristologi, yang ditindakkan atau ditunjukkan dengan aksi tindakan Markus yang mengembangkan kristologi melalui cara berbagai cerita. Melalui cerita ini dia mengisahkan tindakan-tindakan Yesus. Misalnya bagaimana Yesus mendemonstrasikan dirinya sebagai alat dengan cara memberikan panggilan dengan "Mari ikutlah aku". Kita bisa lihat di pasal yang pertama ayat 16 sampai 20 menunjukkan kuasa Allah atas dosa dan sakit penyakit kita Kita bisa lihat dari pasal yang pertama sampai 12 dalam Injil Markus. Kita menemukan Yesus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan, dan gelar-gelar dalam bahasa kristologi melalui tindakan dan aksi Yesus. Yang kedua yaitu presentasi mengenai Allah. Siapakah Allah itu? Yang diperkenalkan melalui Injil Markus kita bisa dapati melalui Yesus, yaitu melalui yang diucapkannya melalui Yesus kita kenal Allah sebagai Raja kita. Dan kita bisa lihat dari pasal
pertama ayat 14 sampai 15. Sebagai Bapa, kita bisa lihat dari pasal 1 ayat 11, dan sebagai Allah yang Maha Kuasa, kita bisa lihat dari pasalnya yang ke-10 ayat 37. Allah ini adalah Dia yang mendobrak segala penghalang sebagaimana yang dinyatakan melalui tindakan Yesus yang menyembuhkan dan mengampuni dosa. Pada puncaknya kepada kita dinyatakan Dia sebagai Allah yang Maha Baik dan mengutus putranya untuk memenuhi misi penyelamatan dan menjadi tebusan melalui kematiannya di dalam presentasi mengenai Allah. Dan ada beberapa yang harus kita ketahui tentang kuasa Allah. Yang pertama yaitu kerajaan Allah. Kita sering berpikir bahwa kerajaan itu adalah suatu tidak bergerak, dan kita bisa dapat jumpai bahwa kerajaan itu adalah sebutan lain yang menunjukkan kepada kehadiran pemerintahan awalan di mana Allah mengintervensi sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujud nyatakan kuasanya mencapai maksud dan tujuannya. Kedua yaitu pemuridan. Injil Markus tidak hanya menceritakan siapa Yesus dan apa yang Allah lakukan melalui Dia, tetapi juga apa artinya kita memberikan respon terhadap sukacita dengan menjadi seorang murid Allah. Dalam menyatakan kuasa kerajaan adalah merupakan suatu undangan kepada ketaatan, panggilan untuk mengikuti Yesus sebagai Raja. Dalam pemerintahannya, mengikuti Yesus dalam pemerintahannya. Yang ketiga yaitu misi. Walaupun tidak ada pengutusan langsung untuk melakukan misi di dunia ini, namun Markus dalam Injil ini tidak saja memberikan bayangan terhadap misi, tetapi juga memberikan fondasi teologis untuk mengikut sertakan orang-orang kafir ke dalam komunitas para murid. Contoh, bukan saja saudari laki-laki dan saudara perempuan yang adalah orang Yahudi yang termasuk anggota keluarganya, tetapi semua orang termasuk orang kafir yang melakukan kehendak Allah. Yesus juga mengatakan bahwa maksud utama dari bait Allah adalah doa sebagai segala bangsa. Akhirnya kematian Yesus membawa bangsa-bangsa kepada imam dan pengakuan percaya. Dan selanjutnya itu ada penebusan dan keselamatan. Penebusan dan keselamatan dalam Injil Markus ini didesain sebagai keharusan ilahi yang sesuai dengan rencana Allah, walaupun membuat orang tercengang karena tidak sesuai dengan kategori keagamaan. Waktu itu jelas Markus menentang kategori kegemaran waktu itu dengan menceritakan bagaimana keselamatan dari Allah akan datang melalui penyaliban dan kebangkitannya di kayu salib. Teologi Markus mengenai penebusan dan keselamatan dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepala pasukan tentara setelah penyaliban Yesus. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita bisa lihat dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 37. Penyertaan kepala pasukan ini memulai bahwa Allah dan manusia diperdamaikan di kayu salib. Selanjutnya, kita masuk pada eskatologis. Eskatologis dalam Injil Markus ditampakkan dengan penglihatan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tentang teori bab 1, yaitu tentang Injil Markus, sekarang kita akan memasuki bab 2, yaitu tentang teologi Injil Lukas. Baik, selanjutnya kita masuk pada introduksi Injil Lukas. Lukas ditulis oleh Lukas sendiri, dan tema dari kitab Lukas adalah manusia ideal. Kata kunci dari kitab Lukas yaitu anak manusia. Waktu penulisannya pada tahun 60 sampai 63 Masehi, ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. Latar belakang dari kitab Lukas ini adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus, terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Walaupun nama penulis tidak dicantumkan dalam kedua kitab tersebut, kesaksian yang bulat dari kekristenan mula-mula dan bukti kuat dari dalam kitab-kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis
kedua kitab itu. Kitab Lukas dari kitab Lukas yaitu pertama pemerintahan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemerintahan Yesus terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 43. Ungkap Rasila atau kerajaan yang dipakai dalam Injil Lukas menunjukkan kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia lagi mewujudkan kerajaan yang menjadi kerajaan yang melalui pelayanan Yesus. Yang kedua yaitu gambaran-gambaran tentang Yesus. Di dalam gambaran-gambaran tentang Yesus ini ada beberapa gambaran-gambarannya. Yang pertama yaitu peduli pada orang-orang bukan Yahudi. Injil Lukas tidak hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap kafir dan berdosa. Ini tampak dalam penjabaran silsilah Yesus. Mulai dari Yusuf hingga Adam atau bapa semua manusia atau semua bapa manusia. Yang kedua yaitu kenalan bagi orang miskin. Penulis Injil Lukas hidup pada masa ketika sejumlah orang pada umumnya menganggap hina orang-orang miskin. Pandangan yang muncul pada waktu itu adalah orang-orang miskin tidak berkenan kepada Allah. Pandangan seperti inilah yang dihalau oleh penulis Lukas. Dan yang ketiga yaitu kenalan bagi kaum perempuan. Dalam dunia Yahudi, perempuan tidak dihargai dan dianggap sebagai kaum yang rendah. Kaum yang rendah martabatnya, perempuan juga dipandang tidak mempunyai bedanya dengan barang yang bisa dimiliki atau dibuang. Dalam hal ini, Yesus sebagai orang Yahudi justru tidak berarah demikian. Injil Lukas memperlihatkan keakraban Yesus dengan kaum perempuan. Sebagai kenalan, dia menggambarkan sangat menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dalam Injil Lukas bisa juga dijumpai beberapa sosok yaitu seperti Elizabeth, Maria, Marta, dan Maria Magdalena, dan janda-janda yang berasal dari Nain. Dan yang keempat yaitu kenalan bagi pemungut cukai. Pemungut cukai dan orang berdosa. Walaupun kekuasaan pusat ada pada Romawi, pemerintahan Romawi, akan tetapi pada pelaksanaan tugas mempunyai pendelegasian, tugas dan wewenang kepada alat-alat pemerintahan untuk mengurusi bidang keuangan. Diberikan kekuasaan kepada orang-orang Yahudi. Bahkan bagi menarik pajak supaya bisa dibentuk menjadi pemungut cukai. Seorang wajib membayar sejumlah uang yang diambil dari pajak bangsawan Israel kepada pemerintah Romawi. Itulah sebabnya pemungut cukai dianggap menjadi komponen yang tidak disukai dan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Rakyat menyamakan mereka dengan orang-orang berdosa dan tidak mengenal Allah. Dan yang selanjutnya yaitu gelar-gelar Yesus. Gelar-gelar Yesus yaitu yang pertama Yesus sebagai nabi, kedua Yesus sebagai anak, yang ketiga Yesus sebagai anak Daud, dan yang keempat Yesus sebagai Kristus atau Mesias, dan yang kelima yaitu Yesus sebagai Tuhan. Dan yang selanjutnya yaitu gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid, Yesus dalam menggambarkan tentang murid Yesus, Lukas begitu berbeda dengan Injil lainnya. Jika dalam Injil Markus, murid-murid digambarkan sebagai orang-orang yang dekil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus, Lukas justru sebaliknya. Perbedaan-perbedaan tersebut diterapkan supaya bisa memberi gambaran tentang model kemuridan dan yang dimiliki dalam komunitasnya. Sekian dari penjelasan dan pemaparan tentang kitab Lukas. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu teologi Injil Yohanes.
Introduksi Injil Yohanes, yaitu penulis kitab Yohanes, ditulis oleh Yohanes, anak Zebedeus, saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Tema dari Injil Yohanes, firman Allah yang menjadi manusia, dan kata kunci Injil Yohanes kehidupan, dan waktu penulisannya tahun 80 sampai 95 Masehi. Alamat pengiriman dan yang dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Latar belakang dari Injil Yohanes adalah Injil Yohanes unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis didefinisikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihaninya, terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 3. Dan sekarang kita masuk pada muatan teologis Injil Yohanes. Muatan teologis yang pertama yaitu logos atau firman. Gagasan tentang logos memiliki latar belakang yang luas baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. Tetapi gagasan logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di antaranya yang pertama, Yohanes merujuk pada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa, terdapat dalam pasal 1 ayat 1, dan selanjutnya Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak membedakan antara kuasa pencipta yang dimiliki Logos dan Allah. Yang ketiga, Yohanes mengaitkan Logos dengan manusia. Logos itu menjadikan manusia melalui nubuatan nabi, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan pemenuhan hidup. Yang kedua, yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak, terdapat dalam Yohanes pasal 2. Hal ini juga tampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Penekanan ini jelas terlihat dengan ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ketiga kata-kata aku adalah aku atau aku adalah merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan pada para pendengar. Yohanes ini seringkali mengungkapkan seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-domba. Kata seperti roti pintu merupakan unsur penting bagi orang-orang pada zaman itu. Dengan demikian ingin mewujudkan betapa pentingnya Yohanes dalam kehidupan mereka. Penggunaan kata ungkapan itu adalah aku menekankan keinginan Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang kitab Injil Yohanes, sekarang kita akan masuk dan melanjutkan pembahasan kita bab 4, yaitu tentang teologi Injil Kisah Para Rasul. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam kitab Injil Kisah Para Rasul. Introduksi dari kitab Para Rasul yang pertama, penulisnya yaitu Lukas. Tema dari kitab Kisah Para Rasul yaitu penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kata kuncinya saksi-saksi. Waktu penulisannya sekitar 63 tahun sebelum Masehi, ditulis untuk Theophilus, dan latar belakang dari kitab Kisah Para Rasul adalah kitab Kisah Para Rasul seperti ini. Kitab Kisah Para Rasul seperti halnya Injil Lukas dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus, sekalipun nama pengarang yang tidak dinubuatkan dalam kedua kitab. Itu kesaksian kekristenan mula-mula dengan suara bulat serta bukti intern yang mendukung dari kedua kitab ini, menunjukkan kepada seorang penulis yaitu Lukas, seorang tabib yang kekasih. Tujuan penulisannya yaitu yang pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir. Kedua, Lukas mengungkapkan peran Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan peran Yesus. Dan sekarang kita masuk tentang muatan teologis yang pertama, yaitu Allah. Kedaulatan Allah. Lukas menjelaskan kematian Yesus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Ketetapan Allah berarti kehendaknya telah ditetapkan sebelum yang tidak fleksibel. Dan yang kedua, frasa itu menekankan keteguhan dan ketidakbiasaan. Diganggu gugatnya ketetapan itu, kedaulatan Allah
juga dilihat dalam pemilihan, terlihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dan yang kedua yaitu esensi Allah dalam anugerah umum. Di Paulus mendeklarasikan Allah yang hidup kepada para pendengarnya, mengingatkan mereka bahwa Ia adalah pencipta. Keselanjutnya yaitu Kristus. Penekanan Lukas hubungan dengan Kristus di Kisah Para Rasul ada beberapa segi, yaitu penyalahgunaan dan kematian Kristus. Banyak pernyataan berkaitan dengan kematian Kristus merefleksikan tuduhan para rasul pada orang Yahudi dan menyalibkan Yesus Kristus. Kedua, kebangkitan Kristus berperan. Beberapa tema berkaitan dengan kebangkitan ditekankan dengan yang pertama, kebangkitan Kristus pasal 16 ayat 8-11. Kebangkitan Kristus diproklamasikan dengan kuasa yang besar, terlihat dari kesepakatan rasul. Kita bisa lihat dari pasal 24. Selanjutnya, Allah tidak hanya membangkitkan, tetapi juga meninggikan Dia. Dan yang selanjutnya, kemungkinan Kristus juga dihadiri oleh para saksi, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40-41. Dan kebangkitan Kristus menjadi penghakiman masa yang akan datang. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Selanjutnya, kembalinya Kristus pada saat kenaikan. Kristus pada malaikat berjanji bahwa Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai pasal yang ke-11 sampai ayat yang ke-11. Petrus mengumumkan zaman milenial pada waktu ia berbicara tentang periode restorasi dalam segala sesuatu, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Muatan teologis yang selanjutnya yaitu Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus tentu berkesinambungan dengan misi Yesus. Semua yang diperbuat jemaat dilihat sebagai karya Roh Kudus. Keseluruhan perkembangan gagasan dalam sejarah gereja atau gerakan Kristen yang mula-mula itu dikuasai oleh Roh Kudus dalam rangka penetapan perjanjian baru tentang Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan yang kedua, pekerjaan Roh Kudus Yerusalem dan Samaria. Ada beberapa pekerjaan Roh Kudus itu yaitu memberikan keberanian untuk bersaksi di hadapan para penguasa. Kedua, Roh Kudus mengundang doa dan pujian orang-orang percaya. Ketika pencuri Roh Kudus yang pertama atas orang-orang non-Yahudi terjadi di Samaria. Dan yang selanjutnya, pekerjaan Roh Kudus juga terlihat dalam hal membimbing seseorang. Dan yang ketiga yaitu pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam. Peristiwa pertobatan Saulus dari Tarsus adalah kepunahan Roh Kudus. Kedua peristiwa pertobatan Cornelius perlu dicatat karena Cornelius bukanlah seorang Yahudi pertama yang menjadi Kristen. Keempat, peran Roh Kudus dalam pembuatan. Yang kelima, karya Roh Kudus dalam menyelesaikan pertikaian. Keenam, Roh Kudus dalam misi kepada orang bukan Yahudi. Dan ketujuh, Roh Kudus dan murid-murid di Efesus. Selanjutnya tentang keselamatan. Keselamatan melalui beriman kepada Kristus terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Percaya mencangkup pertobatan ketika keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Dan yang selanjutnya, keselamatan terlepas dari jasa bentuk apapun. Dan yang kelima adalah gereja sebagai alat yang diharapkan. Kisah Para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja karena kitab ini merupakan catatan lahir dan tumbuhnya gereja. Formasi gereja dibentuk mulai dari karya Roh Kudus dan organisasi gereja para rasul. Mereka merupakan fondasi gereja terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Minta dan yang ketiga adalah fungsi-fungsi di gereja Kisah Para Rasul, memberikan pandangan yang bernilai berkaitan dengan gereja. Baik teman-teman,
Sekian dari video saya kali ini yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, dan semoga video saya kali ini bermanfaat dan membantu teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Sampai jumpa.